Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang sama-sama saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah, para peserta hadirin hadirat kajian daripada kajian berkelanjutan fikih keluarga yang nanti setiap hari Sabtu dan hari Ahad akan kita saksikan atau kita alami bersama tema-tema dan diskusi yang berbeda. Dan alhamdulillah saya menyampaikan judul dengan tema konsep nafkah dalam Islam. Jamaah kajian fikih keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya bagi yang ini berpuasa, saya mengucapkan selamat berpuasa ya. Bagi yang esok hari pun insya Allah kita akan berpuasa. Yang jelas kita akan selalu berpuasa karena puasa Ramadan adalah merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya hormati pula para jamaah, di antaranya ada tim dan Al-Karomah, jamaah kajian Al-Karomah, kemudian jamaah Rois Bank Permata, ada jamaah PT Anmar Bina Wisata, kemudian para alumni, kemudian mahasiswa, mahasiswi Stis Al-Manar, dan para peserta kajian yang lain yang alhamdulillah mudah-mudahan kita semua berkumpulnya di sini walaupun via Zoom diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, next saya akan menyampaikan konsep nafkah dalam Islam, konsep sederhana dalam fikih keluarga. Nah, ini pertama saya perkenalkan terlebih dahulu, saya adalah dosen Stis Al-Manar, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Manar, pengisi kajian di berbagai masjid, majelis taklim di Jakarta dan sekitarnya. Pendidikan saya S1-nya pernah bahasa Arab dan sastra Arab di Universitas Muhammadiyah, kemudian Fakultas Syariah Lipia Jakarta tahun 2014 lulusnya, kemudian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta konsentrasi syariah 2018 lulusnya, kemudian saya sekarang sedang mengambil doktor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari 2019 sampai dengan sekarang. Next, apa yang dimaksud dengan nafkah? Nafkah itu berasal dari bahasa Arab. Ada yang maknanya tiga huruf nafaqo, ada yang ditambahkan alif anfaqo, wazan fa'ala dan wazannya fa'ala dan af'ala. Kalau wazannya fa'ala, nafaqo yanfuqun nafaqotan, artinya belanja atau biaya. Tapi kalau wazannya af'ala, yuf'ilu anfaqo yunfiqu, infak, memberikan infak, memberikan sedekah, infak dan lain sebagainya. Dan nafkah ini tidak digunakan kecuali untuk hal-hal yang baik-baik saja. Artinya kalau digunakan untuk hal yang tidak baik, yang maksiat kepada Allah, namanya bukan nafkah itu. Jadi nafkah itu ya sesuatu yang halal ya. Jadi benda yang haram itu tidak bisa dikategorikan nafkah, karena nafkah itu ya berasal dari kata infak. Yang infak itu berasal dari harta yang halal. Dan menurut Wahbah Zuhaili di kitabnya Al-Fiqhul Islam Adillatuhu, jadi nafkah itu yastamil, meliputi ada makanan, ya, kemudian pakaian, tempat tinggal. Dan ada sebabnya kenapa seseorang mewajibkan memberikan nafkah karena perkawinan. Seorang suami kemudian menafkahkan istrinya karena perkawinan, walaupun tadinya orang lain, kemudian karena perkawinan menjadi wajib. Kemudian karena keturunan, bapak ya, memberikan nafkah kepada anak-anaknya dan lain sebagainya. Itu sebabnya karena keturunan. Jadi nafkah itu sesuatu yang dibelanjakan oleh seseorang kepada orang lain, baik berupa uang, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya berdasarkan uruf sesuatu tersebut. Artinya uruf itu kebiasaan. Jadi tidak ada aturannya berapa harus memberikan nafkah, berdasarkan kebiasaan atau berdasarkan kemampuan dari orang tersebut atau yang memberikan
kewajiban yang menafkahkan tersebut. Next. Kemudian dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu karya Wahbah Zuhaili, jadi nafkah itu mempunyai makna segala biaya hidup yang merupakan hak istri dan anak-anak. Jadi istri mempunyai hak dan anak-anak pun mempunyai hak, baik dalam hal makanan, pakaian, tempat kediaman, tempat tinggal, serta berbagai kebutuhan pokok lainnya. Bahkan sekalipun si istri tersebut orang kaya, jadi dia punya hak untuk meminta nafkah dari suaminya, walaupun istrinya orang kaya. Misalnya istrinya dapat warisan dari orang tuanya, warisan harta yang banyak, tetap seorang istri itu mempunyai hak untuk diberikan nafkah oleh suaminya. Nah, Ibnu Hazm ini dalam kitab Al-Muhalla tidak memberikan pengertian nafkah itu secara definitif, tetapi dari ungkapan-ungkapannya dipahami apa yang dimaksud dengan nafkah itu adalah wa yunfiqur rajulu ala imraatihi min hina yaqidu nikahuha fal musir khabsul hawari wal laham wa faqdatul waqtu ala asbi miqdari wal mutawassit wa ghairiha. Jadi next. Jadi seorang laki-laki menafkahkan istrinya dari semenjak ia menikahinya. Nah, ini kalau seorang laki-laki itu berarti suaminya. Menafkahkan istrinya dari semenjak ia menikahinya. Maka bagi orang yang mampu memberikan roti yang patut, ya, kemudian daging, buah-buahan, musim sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya, dan orang yang sederhana sesuai dengan kemampuannya, sanggupannya. Jadi ada yang musir, ada yang orang yang mampu, orang kaya, orang yang setengah kaya, orang yang sederhana, tetap dia wajib memberikan nafkah sesuai dengan kadar kemampuannya. Dan orang yang kurang mampu pun sesuai dengan kesanggupannya. Jadi dari pengertian di atas kita dapat menyimpulkan bahwasanya kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, anak-anaknya, bahkan untuk kedua orang tuanya apabila mereka sudah lemah. Ya, sudah 80 tahun, nggak punya penghasilan, dan tidak mempunyai harta, serta kepada kerabat yang tidak mampu, adiknya, kakaknya, dan lain sebagainya. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya. Kalau dia gajinya gede, kecil, tergantung kesanggupannya. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuannya agar selaras dengan keadaan dan standar hidup mereka. Jadi tergantung kebutuhannya, kemudian kemampuannya juga. Orang yang memberikan atau orang berkewajiban memberikan nafkah juga tergantung kemampuannya. Next. Nah, bagaimana landasan dalam Al-Quran? Landasan di dalam Al-Quran, di dalam hadis kita lihat ada ayat-ayat Al-Quran yang menjadikan dalil kewajiban suami menafkahkan istrinya. Nah, dalam Al-Quran surat At-Tolaq ayat 7, yunfik zu sa'ati min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizqu falyunfik mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Hendaklah orang yang mampu itu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah juga dari yang diberikan Allah kepadanya. Jadi yang luas, yang kaya pun memberikan nafkah kepada yang menjadi tanggungannya, istrinya. Yang tidak kaya pun, yang disempitkan rezekinya, misalnya orang miskin, sederhana, juga sama mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya misalnya. Allah tidak memikul beban, inilah yukallifullahu nafsan. Allah tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Ya, tergantung kemampuan masing-masing. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Insya Allah kalau kita sering-sering berdoa, meminta ampun dan meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan meluaskan rezekinya. Next. Kemudian di ayat yang lain juga, surat Al-Baqarah ayat 233, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun bi waladiha wa la mauludun lahu bi waladi wa 'alal warisi mislu dzalik. Artinya, dan kewajiban ayah atau seorang suami pada istrinya atau ayah kepada anak-anaknya memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Surat Al-Baqarah ayat 230. Tak matikan di sini ya. Kemudian di
Ayat berikutnya, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna. Nah, ini ada apa? Ada huruf-huruf yang salah ya. Dan tempatkanlah mereka para istri ya. Tempatkan, jadi berikan tempat tinggal. Ya. Suami-suami itu wajib memberikan tempat tinggal kepada mereka para istri ya, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan kamu. Ya, ada yang mungkin ya, ada yang masih ngontrak, ada yang sudah punya rumah besar, rumah sederhana dan lain sebagainya. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk mempersempit hati-hati mereka. Akhirnya terlantar, punya kewajiban, punya istri, punya anak, nggak dikasih tempat tinggal. Nah, ini bisa berbuat zalim namanya kepada keluarganya. Nah, ini surat At-Tolak ayat 6. Nah, kemudian di selanjutnya, ini di dalam hadis ya. Next di dalam hadis, Anna Aisyah radhiyallahu anha anna Hinda binta Utbah, Hindun ini ya, binti Utbah, qalat ya Rasulullah inna Aba Sufyan rajulun sahihun wa laysa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadtu minhu wa la ya'lam. Faqala khuzi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ya, ini artinya dalil yang menunjukkan bahwa istri tidak wajib memberikan nafkah keluarganya. Ini pertanyaan Rasulullah kepada Hindun. Jadi Hindun ini istri Abu Sufyan. Kata Rasulullah SAW, ambillah apa yang mencukupi kebutuhanmu dari suamimu kalau memang suaminya pelit, dan anak-anakmu dengan cara yang baik. Jadi tetap kalau misalnya suaminya nggak peduli, ambil saja itu harta daripada suaminya tersebut. Next. Jadi ini merupakan kewajiban daripada suami. An Ummi Salamah qalat qultu ya Rasulullah hal min ajrin fi Bani Abi Salamah an unfiqu alaihim walastu bitarikatihim hakaza wa hakaza innamahum bunayya. Qala na'am laka ajrun ma anfaqtu alaihim. Dalil berikut ini adalah adalah hadis Ummi Salamah ketika suaminya ini meninggal. Ya, suaminya meninggal. Ya, kalau udah suaminya meninggal berarti kemana nih jatuhnya? Beliau datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bertanya, apakah jika beliau Ummi Salamah sebelum menjadi dan lalu bertanya apakah jika beliau menafkahi anak-anaknya Abi Salamah yang sudah meninggal akan diberikan ganjaran pahala? Saya bukan orang yang meninggalkan mereka dalam keadaan terlantar. Jadi kan anaknya terlantar sudah ditinggal suami, tapi saya ingin menafkahkan suami dan menafkahkan anak saya yang suami sudah meninggal. Karena mereka juga anak saya, kata Ummi Salamah. Kemudian Rasulullah bersabda, iya kamu akan mendapatkan na'am laki ajrun, kamu akan mendapatkan ganjaran pahala atas apa yang kamu infak atau nafkahkan untuk mereka. Ya, kalau misalnya suaminya sudah meninggal, kemudian ibunya masih hidup, kemudian ia bekerja untuk anaknya, itu juga akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Next, lanjut. Ya. Kemudian lihat ini juga di hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Nasai dari Ibnu Majah dari Hakim bin Muawiyah dari ayahnya, aku bertanya wahai Rasulullah, apakah kewajiban kami terhadap istri? Beliau menjawab, engkau memberikan makan jika engkau makan. Nah, ini suaminya. Kalau engkau makan, berikan makan. Engkau memberikan pakaian, berikan pakaian. Jangan memikul muka, jangan menjelek-jelekan, memukul muka, jangan memukul muka. Jangan menjelek-jelekan dan jangan berpisah dari tempat tidur kecuali di dalam rumah gitu ya. Jadi kalau mau berpisah, pisahnya di dalam rumah aja. Misalnya ada lagi bertengkar, jangan sampai keluar rumah, tapi masih di dalam rumah, misalnya tidurnya di ruang tamu dan lain sebagainya. Nah, ini hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah. Nah, dari hadis yang tadi dijelaskan kewajiban suami terhadap istrinya untuk memberikan jaminan berupa memberikan nafkah baik berupa sandang, pangan, papan, tidak menyakiti istri, seperti tidak memukul wajah istrinya, kemudian memberikan nafkah batin, misalnya tidak meninggalkan istrinya. Nah, kemudian next. Nah, di selanjutnya, ini landasan ijma ulama ya, para fuqaha ahli fikih sepakat ijma ulama, nafkah untuk istri hukumnya wajib atas diri suaminya jika memang sudah balik. Ya, kecuali jika istri melakukan nusus, ya, melakukan nusus. Nusus itu artinya pembangkangan ya. Nah, ini kalau pembangkangan bisa tidak diberikan nafkah. Itu kalau nusus ya. Menurut Hanafiyah tidak ada nafkah bagi istri yang masih kecil. Ini menurut sebagian ulama saja, tapi menurut jumhur tetap yang masih kecil pun kalau memang dia sudah menikah dengan anak kecil itu maka dia tetap diberikan nafkah.
Nah, di kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu karya Wahbah Zuhaili. Lanjut. Nah, ini ada sebab-sebab wajib memberikan nafkah ini. Next, ada sebab pernikahan. Nah, ini dia. Seorang laki-laki jika menikahi seorang wanita, maka dia disebut suami. Nah, memberikan nafkah wajib kepada istrinya. Walahunna mislul lazi alaihinna bil ma'ruf, Al-Baqarah 228. Dan para wanita mempunyai hak nafkah yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Nah, kemudian sebab selanjutnya adalah sebab keturunan. Next. Nah, ini dengan adanya perkawinan, maka lahirlah keturunan. Ya, ada anak dan lain sebagainya. Dengan demikian, maka wajib bagi seorang bapak mencukupi kebutuhan keturunannya. Ya, istri Abu Sofyan pernah mengadu masalahnya kepada Rasulullah ketika Abu Sofyan ini kikir, nggak mau bayarin anaknya, nggak peduli. Dia tidak memberi nafkah. Ya, selain yang saya ambil dan beliau tidak diketahui sama Abu Sofyan, mungkin karena kaya banget. Apakah yang demikian madorot bagi saya? Punya dosa saya? Nah, beliau menjawab, kata Rasulullah SAW, tidak, ambillah olehmu dari hartanya dengan yang baik. Sekedar untuk mencukupi keperluanmu dan anak-anakmu. Silakan. Sekedarnya saja, enggak berlebih-lebihan begitu ya. Ini yang bisa kita bisa kita inikan begitu ya. Nah, kemudian sebab wajib memberikan nafkah juga ya dalam Al-Qur'an, ini next ya. Jadi syarat wajib nafkah tadi ada dua ya. Kedua, ibu bapaknya kepada anak apabila dalam hal ini si anak masih kecil dan miskin atau sudah besar tetapi tidak kuat. Ya, ada anak yang sudah 17 tahun tapi belum kerja dan lain sebagainya. Itu masih masih diberikan nafkah kecuali kalau sudah menikah. Dan miskin pula misalnya, begitupun sebaliknya. Anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya. Ya, anaknya sudah menikah pun orang tuanya sudah tua, wajib juga memberikan nafkah kepada ibu bapaknya yang sudah tua apabila ibu bapaknya itu tidak lagi bekerja dan tidak memiliki harta. Nah, tidak memiliki harta udah 80 tahun, nggak punya harta, ya anaknya wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya juga. Next. Nah, ini sebab wajib memberikan nafkah masih dalam Al-Qur'an, wa shahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Ya, maksudnya kedua orang tua ini ya. Yang dimaksud dengan pergaulilah adalah menjaga agar keduanya jangan sampai sakit hati, kesusahan, udah 80 tahun ditinggal sama anaknya. Jadi orang tuanya nggak tahu di mana anaknya sibuk dengan istri anaknya, sedangkan orang tuanya yang membesarkannya nggak tahu di mana, terlantar. Nah, itu nggak boleh juga nih. Ibu Uma di dunia ma'rufa, dan menolong keduanya dalam segala keperluan. Jadi tetap ada kewajiban. Lanjut. Nah, ini kita masuk ke Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Nah, di Indonesia ini bagaimana kira-kira kewajiban seorang suami atau kewajiban anak dan lain sebagainya. Nah, dalam hukum positif Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan itu, yang merupakan hukum terapan di pengadilan agama, hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami istri. Nah, ketentuannya sebagai berikut. Dalam pasal 30 sampai pasal 34. Nah, ini kita bisa ini nanti ya di pengadilan agama ini, kalau ada apa-apa nih kita bisa tahu nih. Ya, pasal 30 dijelaskan suami istri memikul kewajiban yang luhur ya untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Nah, ini suami istri mempunyai tanggung jawab nih pada anak-anaknya semua. Nah, pasal 31 lanjut, pasal 31 ini ayat 1, hak dan kedudukan istri adalah seimbang. Dengan haknya ada suami punya hak, punya kewajiban, istri juga punya hak, punya kewajiban. Dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat. Yang masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Dan suami adalah kepala rumah tangga, istri adalah ibu rumah tangga. Nah, ini dalam pasal 31 ya, ayat 1. Lanjut. Nah, kemudian di pasal berikutnya, pasal 34 ini dijelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya. Nah, ini pasal 34-nya ya. Pasal 32 memang. Pasal 32 dijelaskan suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Ini nih. Nah, ini ada pasalnya lupanya nih. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 adalah suami istri. Nah, kemudian pasal 33 dijelaskan suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lainnya. Nah, kemudian next di pasal 34 kita lihat, ini suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini pasal 34. Jadi sesuai dengan kemampuannya, jangan dipaksa-paksa. Kalau
cuman pekerjaannya gaji cuma 3 juta, jangan pengen rumah yang besar-besar gitu. Nah, ini juga penting juga di pasal 34. Kemudian istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Nah, ini dalilnya ya, dalil dalam hukum Indonesia ini. Lanjut. Pasal 34, lanjut ke pasal 3 pasal selanjutnya. Ini di KUHP-nya, kompilasi hukum Islam, KHI-nya nih ya. Pasal 79 ini ada tentang kedudukan suami istri, bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Ya, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam berumah tangga dan pergaulan hidup mereka dalam masyarakat. Masing-masing ya pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Artinya mengajukan ke pengadilan bisa. Suami bisa mengajukan ke pengadilan, istri juga sama. Nah, pasal 88 pasal 80 tentang kewajiban suami, suami adalah pembimbing. Nah, ini. Suami adalah pembimbing ya terhadap istri dan rumah tangganya. Jadi, kalau rumah tangga pembimbing berarti. Akan tetapi mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Jadi jangan mentang-mentang suaminya kepala rumah tangga jadi punya hak dominasi, tidak. Harus diputuskan secara bersama-sama. Ini pasal 80. Pasal 80 KUHI ya, kompilasi hukum Islam. Lanjut. Nah, memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna ya, baik agama, nusa dan bangsa. Ya, kemudian pasal 4 sesuai dengan penghasilan suami. Nah, ini sesuai dengan penghasilan suami menanggung nafkah, kiswah, pakaian, dan tempat kediaman bagi istri. Nah, ini di pasal 4. Nah, kemudian B-nya biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak-anak juga ditanggung oleh suami. Nah, jadi suami ini punya kewajiban ini. C, biaya pendidikan bagi anak juga ditanggung oleh suami. Nah, ini dipakai di kompilasi hukum Islam. Ya. Lanjut. Nah, di pasal 5-nya, kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut di ayat 4, huruf A dan B di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin yang sempurna dari istrinya. Ya. Kemudian yang keenam, istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana pasal 4 A dan B. Ini biasanya kalau istri ridho ya. Kalau istri ridho nih kan kadang-kadang ada suami yang nggak kerja lagi di PHK ya kan. Kemudian istrinya masih kerja gitu ya. Akhirnya ya udahlah untuk sementara saya dulu yang nanggung gitu. Tapi tetap suami punya kewajiban tadi. Nah, jadi istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana pasal 4 dan huruf A dan B. Bisa kalau dia ridho ya. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud gugur apabila istri nusus. Ya, istri itu misalnya nusus itu berbuat dengan perbuatan maksiat kepada Allah, misalnya selingkuh dan lain sebagainya. Nah, itu tidak memberikan kewajiban suami kepada istrinya ya, hak kewajibannya. Lanjut. Nah, ini pasal 81 tentang tempat kediaman. Nah, ini tempat kediaman itu rumah ya. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri ya cerai tapi masih dalam iddah 3 bulan misalnya. Masih tetap tuh tinggal, dikasih tempat tinggal kecuali kalau udah cerai, sudah resmi putus. Nah, itu baru. Ini kalau masih dalam masa iddah masih ada kewajiban memberikan tempat kediaman. Ini dalam pasal 81. Nah, tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan ya, tergantung suaminya. Layak itu kan kemampuan masing-masingnya. Atau dalam iddah talak atau iddah wafat ya, kalau masih ada iddahnya. Kemudian tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain. Nah, sehingga mereka merasa aman, tentram. Nah, tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat mengatur alat-alat rumah tangga. Nah, ini ada kewajiban juga ya di Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam. Lanjut. Nah, ini suami wajib melengkapi. Nah, ini perabotan-perabotan suami juga bukan istri nih. Kewajiban ini ya. Luar biasa nih. Perabotan-perabotannya. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau nggak mampu ya nggak apa-apa. Tikar-tikar juga nggak apa-apa. Tapi kalau mampu ya beli kasur yang bagus. Serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya. Ya, tempat tinggalnya kalau tempat tinggal lingkungannya di komplek-komplek yang gede lah gitu. Tapi kalau misalnya di biasa-biasa ya biasa gitu. Baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya. Ini suami ini wajib.
Pasal 83, 84 tentang kewajiban istri. Nah, ini baru tentang istri nih, kewajiban. Pasal 83 istri, ya, bahwa kewajiban utama bagi seorang istri, nah ini, berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan selama yang dibenarkan oleh hukum Islam. Ini maksudnya la ta'ata li ma'siyatillah, ya, taat lah intinya. Yang kedua, pasal yang kedua ini, istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari, ya, dengan sebaik-baiknya. Nah, ya, dengan sebaik-baiknya. Lanjut. Nah, ini pasal 8 dijelaskan istri dapat dianggap nusus. Nah, ini istri dapat dianggap nusus jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 84 tadi. Nah, dia nggak mau ngurusin, nggak mau, pokoknya menelantarkan rumah tangga dan lain sebagainya. Istilahnya, nah ini itu namanya nusus juga, gitu ya. Bisa tuh ke pengadilan. Tapi jangan ke pengadilan lah ya, ini aja solusi keluargaan aja. Nah, satu misalnya dengan alasan yang sah, dua ya, selama istri dalam nusus, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ya. 4, huruf A dan B tidak berlaku kecuali hal-hal yang berkepentingan untuk anaknya. Anaknya tetap perlu dibiayain untuk anaknya. Nah, kewajiban suami terhadap tersebut pada ayat 2 di atas berlaku kembali setelah istri sudah nusus. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusus dari istri harus dalam bukti-bukti yang sah. Artinya ke pengadilan lah. Kalau misalnya istrinya berbuat yang maksiat kepada Allah dan lain sebagainya, ke pengadilan misalnya. Atau jangan ke pengadilan lah, kekeluargaan saja gitu. Nggak perlu ke pengadilan. Ini hanya contoh saja. Lanjut. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kita sudah selesai masalah undang-undang Indonesia ya. Nah, sumber harta Rasulullah ini ya. Jadi Rasulullah itu punya tiga sumber harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kehidupan rumah tangga yang harmonis bersama istri-istrinya. Rasulullah pun sangat adil kepada istrinya, terutama soal nafkah. Ya, harus adil ya kalau nafkah. Ibnu Hazm dalam kitabnya dikatakan dengan mengutip riwayat yang sahih, Rasulullah menafkahi para istrinya dengan 20 wasak gandum dan 20 wasak kurma. Ya, setara dengan 60 gantang, satu gantang sama dengan 3 kg. Artinya kebutuhan primer terpenuhi lah ya. Kebutuhan primer itu terpenuhi. Nah, ini adilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Nah, Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar ya, menguatkan penjelasan Ibnu Hazm. Jadi menjelaskan setiap istri Rasulullah mendapatkan bagian seperti yang di atas tadi. Ya, hal ini dapat dipahami dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi Muhammad SAW memberikan nafkah kepada setiap istrinya sebanyak 100 wasak yang diperoleh dari Khaibar. Nah, ini karena perang Khaibar itu kan ada ghanimah. Nah, ada ghanimah ini Rasulullah kebagian juga tuh, Allah dan Rasulnya dari bagian. Rasulullah mendapatkan rezeki dari berbagai sumber. Pertama, al-fai, ya. Pemberian Allah yang diperoleh dari non-muslim tanpa peperangan, al-fai. Contohnya kurma dari Bani Nadir. Nah, ini al-fai namanya. Ya, kemudian yang selanjutnya, ini sumber hartanya ya. Pertama dari al-fai. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sumber yang kedua dari ghanimah. Ya, ghanimah, ya, rampasan perang. Kalau tadi kan kalau fai itu tidak dalam perangan. Nah, ini kalau ghanimah harta rampasan perang. Setiap ghanimah yang terkumpul, Rasulullah SAW mendapat bagian 1/5. Nah, ghanimah ya, seperti perang Badar dan lain sebagainya. Ini salah satunya. Nah, kemudian dikatakan di Ibnu Katsir juga dalam perang Khaibar ini Rasulullah SAW mendapatkan tanah Khaibar. Ya, kemudian, nah ini ghanimah ya, harta-harta ghanimah. Kemudian yang selanjutnya sumber harta Rasulullah juga hadiah. Ini next ya, hadiah. Ya, hadiah ini sumber harta Rasul dari hadiah dari kaum muslimin ya. Dari kaum muslimin kepada Rasulullah SAW. Ya, hadiah ini termasuk hal-hal yang diperbolehkan. Kemudian sumber harta Rasulullah SAW juga dari bekerja. Ya, dari bekerja Rasulullah SAW ketika pada waktu hidupnya sebelum kita tahu ya, sebelum menikah dengan Khadijah, Rasulullah SAW berdagang. Setelah menikah dengan Khadijah, Rasulullah SAW mengelola bisnis-bisnis yang terkenal pada waktu itu, bisnis Khadijah, kemudian dijalankan oleh Rasulullah SAW. Khadijah fokus membentuk rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, ini yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Jadi intinya yang bisa kita ambil, Rasulullah SAW itu tidak mengabaikan hak, ya, dia tidak mengabaikan hak istri
Atau Rasulullah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Nah, istri-istrinya. Nah, ini. Kemudian lanjut. Nah, ada kewajiban ya kita nih sebagai seorang ya mungkin para bapak-bapak dan lain sebagainya. Ini sebagai seorang suami itu ada kewajiban untuk mencari nafkah. Nah, kita lihat di ayat Al-Qur'an. Di ayat Al-Qur'an kita lihat di ayat Al-Qur'an next ya di surat Al-Ankabut ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu." Nah, wa'buduhu waskuru lahu ilaihi turja'un. Nah, ini dalam Al-Qur'an ya surat Al-Ankabut ayat 17. Nah, ini. Fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu waskuru lahu ilaihi turja'un. Maka carilah rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintah untuk bekerja. Jangan suaminya nganggur gitu kan. Nah, bekerja terus apapun pekerjaan yang penting halal, tetap dia harus bekerja. Wa'buduhu, jangan lupa beribadah. Waskuru dan bersyukur. Kalau dapat cuma 1 juta, 2 juta bersyukur juga. Wa ilaihi turja'un karena hanya kepada Allah kamu akan dikembalikan. Kemudian dalam surat Al-Jum'ah, idza qudiyatis shalah, kalau sudah selesai salat, fantasiru fil ard. Hendak bertebaranlah di muka bumi ini, wabtagu min fadlillah, cari karunia Allah, cari rezeki. Jangan lupa wazkurullaha katsiran, berzikirlah kamu kepada Allah dengan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kamu mendapatkan keberuntungan. Nah, kemudian di ayat yang lain dikatakan di surat Al-Kahfi ya ayat 79. Allah berfirman, "Ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri faratu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudzu kulla safinatin ghasba." Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin. Orang-orang miskin aja bekerja nih. Orang-orang miskin yang bekerja. Orang-orang miskin aja bekerja. Di laut dan aku bertujuan merusak bahtera tersebut karena di hadapan mereka adalah seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Jadi yang bisa kita ambil adalah orang-orang miskin limasakina ya'maluna fil bahr. Nah, ini yang menjadi poin pentingnya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah di dalam ayat Al-Qur'an juga di surat Al-Qasas ya. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku, wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita." Nah, ini yang penting ya. Istajarta kalau qawi. Jadi kerja itu jadi karyawan lah. Nah, ini juga perintah Allah Subhanahu wa taala di cerita-cerita nabi-nabi terdahulu, kisah-kisah terdahulu dan lain sebagainya. Intinya kita diperintahkan untuk bekerja, untuk suami-suami itu untuk bekerja untuk memenuhi keluarganya. Memenuhi kewajiban menafkahi keluarganya. Lanjut. Nah, ini juga di dalam hadis ya, kafa bil mar'i isman ayyudhi aman yakut. Seorang cukup dikatakan berdosa jika ia melalaikan orang yang wajib ia nafkahi. Ini orang yang nggak kerja, ya, orang yang nggak mau menafkahi, kemudian malas kerja. Nah, ini dosa dia. Nah, ibda binafsika fatasodok alaiha, muslimnya. Nah, mulailah dari diri kamu, sedekahkanlah untuk dirimu, selebihnya dari itu keluargamu, anak istrimu, kemudian kerabatmu dan seterusnya. Nah, ini kewajiban kita juga, kewajiban seorang suami maksudnya. Hadis riwayat Muslim. Lanjut. Nah, kemudian ayul kasbi atyab, ini dalil-dalilnya. Rasulullah SAW pekerjaan yang paling baik itu pekerjaan seorang laki-laki. Nah, rajul itu laki-laki bukan perempuan. Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. Nah, di dalam hadis Tabrani, man amsakalan, barang siapa yang di waktu sore merasa capek karena bekerja, dengan kedua tangannya mencari rizki, maka di saat itu diampuni dosanya. Jadi orang yang suami yang bekerja dari pagi sampai sore itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena untuk digunakan untuk menafkahi istri keluarganya, gitu ya, luar biasa. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke tema lain. Wanita bolehkah bekerja? Nah, ini sedikit lagi kita temanya ya. Wanita bolehkah bekerja? Memang wanita itu lebih afdol di rumah. Ya, lebih afdol. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 33, waqarna fi buyutikunna. Waqarna fi buyutikunna. Hendaklah kalian para istri tetap di rumah kalian. Nah, ini dalilnya dalam Al-Qur'an ya. Waqarna fi buyutikunna, hendaklah kalian para istri tetap di rumah kalian. Ini yang lebih afdol. Ahli tafsir Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan perkataan maksudnya adalah hendaklah kalian para istri menetapi rumah kalian dan janganlah keluar kecuali ada kebutuhan. Ya misalnya kalau misalnya dia pengen bekerja nanti ada syarat-syaratnya juga ya. Termasuk di antara kebutuhan yang syar'i, keluar untuk sholat di masjid dengan memenuhi syarat-syaratnya. Tapi asalnya adalah di rumah, lebih afdol adalah di rumah. Lanjut, next.
Nah, bekerja adalah kewajiban seorang suami sebagai kepala rumah tangga, tapi Islam juga tidak melarang wanita untuk bekerja. Wanita boleh bekerja jika memenuhi syarat-syaratnya dan tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariat. Nah, Islam tidak melarang untuk bekerja dan bisnis. Wanita bekerja, bisnis tidak melarang. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an At-Taubah wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah kalian, maka Allah dan Rasulnya dan para mukminin akan melihat pekerjaan kamu. Nah, perintah ini mencakup pria dan wanita. Kemudian lanjut. Nah, Allah juga mensyariatkan bisnis kepada semua hambanya, karena seluruh manusia diperintahkan untuk berbisnis, hatta wanita juga. Ya, berikhtiar dan bekerja, baik itu pria maupun wanita. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antarabin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta bersama kalian dengan jalan yang tidak benar, akan tetapi hendaklah kalian berdagang atas dasar saling rela di antara kalian. Perintah ini berlaku umum. Jadi buat para wanita maupun pria. Artinya ikhwan dan akhwat semuanya diperintahkan untuk bekerja dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku artinya. Terus lanjut. Nah, akan tetapi wajib diperhatikan dalam pelaksanaan pekerjaan dan bisnisnya, misalnya wanita ini, hendaklah pelaksanaannya bebas dari hal-hal yang menyebabkan masalah dan kemunkaran, fitnah, dan lain sebagainya. Ya, dalam pekerjaan wanita harus tidak ikhtilat ya, campur dengan pria, sehingga nanti muncullah itu problem-problem baru, selingkuh, dan lain sebagainya, dan tidak menimbulkan fitnah juga. Begitu pula dalam bisnisnya harus dalam keadaan tidak mendapatkan fitnah, selalu sumber memakai hijab, syar'i, tertutup, dan jauh dari sumber-sumber fitnah. Ya, boleh yang bekerja harus dengan syarat tidak membahayakan agama, kehormatan baik untuk wanita maupun pria. Pekerjaan wanita harus bebas dari hal-hal yang membahayakan agama, kehormatannya, serta tidak menyebabkan fitnah dan kerusakan moral bagi pria. Begitu pula pekerjaan pria harus tidak menyebabkan fitnah juga dan kerusakan bagi para wanita. Lanjut. Nah, istri bolehkah memberikan nafkah? Nah, misalnya istri bolehkah memberikan nafkah? Nah, semua muslim tentu sudah mengetahui bahwa nafkah adalah urusan suaminya. Lantas sejauh mana istri bisa mengambil peran tersebut? Misalnya istri pengen biayain anak, kan banyak itu ya istrinya wanita karir gitu ya. Nah, boleh nggak istri yang menafkahi keluarganya karena mereka berada dalam keadaan terdesak, di mana suaminya mungkin telah tiada. Itu yang pertama, nggak ada suaminya, sudah meninggal. Atau sakit suaminya, ya suaminya sakit. Nah, jadi istrinya akhirnya yang bekerja. Nah, misalnya sakit yang menahun dan lain sebagainya. Atau miskin, artinya nggak kurang lah begitu. Nah, keadaan mendesak ini menjadikan istri akhirnya banting tulang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, ada dua pendapat di sini di kalangan ulama ihwal, apakah istri bertanggung jawab menafkahi keluarga jika dalam keadaan mendesak. Nah, ini yang poin. Tapi asalnya tadi ya, kalau boleh mengambil peran menafkahi dengan syarat misalnya suaminya nggak ada, udah meninggal. Nah, tinggal anak-anaknya itu berarti anaknya. Kemudian atau suaminya sakit menahun, kemudian nggak bisa kerja, lumpuh misalnya, artinya istrinya yang bekerja, tidak masalah, dapat pahala juga. Atau miskin sama sekali, begitu kan? Artinya kalau misalnya suaminya kerja, akhirnya nggak mencukupi kebutuhan. Nah, ini juga kayak begini nih modelnya. Para ulama menjadi atau membagi menjadi dua pendapat para ulama terkait dengan keadaan seperti itu, keadaan mendesak. Misalnya suaminya miskin dan lain sebagainya. Yang pertama, lanjut. Pendapat pertama ini. Nah, datang dari mayoritas ulama fikih. Seperti ulama mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad, dan juga Ibnul Mawas dari mazhab Malik. Pendapat mereka menyatakan bahwa seorang ibu wajib menafkahi anak-anaknya jika ayahnya tidak ada. Ya, memang ayahnya tidak ada. Ya. Atau suami dalam keadaan susah. Nah, kalau suami dalam keadaan susah itu dalam tanda kutip ya, misalnya suaminya di PHK dan lain sebagainya, belum ada kerjaan. Nah, itu bisa itu mengambil peran ya, tapi tidak selamanya, hanya kekotan saja, hanya sebatas ketika suami sudah kerja kembali, istri sudah tidak ada kewajiban lagi atau tidak perlu membiayainya lagi dan lain sebagainya. Sesuai dengan ayat Al-Baqarah di ayat 233. Lanjut. Nah, di sini penafsiran dari Al-Baqarah ayat 23 ini, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarru wahiyatun bi waladiha wa la mauludun lahu bi waladih wa 'alal warisi mislu dzalik. Nah, ini
Jadi kewajiban ayah memang menanggung nafkah dan pakaian mereka, istri-istri mereka, dengan cara yang baik. Tidaklah seorang dibebani lebih dari kemampuannya. Tidaklah seorang ibu menderita karena anaknya. Dan tidaklah seorang ayah menderita karena anaknya. Dan pewaris, nah ini, wa alal warisi, ini tafsirannya. Pewaris berkewajiban seperti demikian. Pada ayatnya Allah menyatakan pewaris pun seperti demikian, dibebani nafkah, ibu termasuk pewaris, sehingga kewajiban menafkahi anak-anak ini menjadi kewajiban ibunya juga. Ya misalnya kalau anak yatim dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini Umi Salamah ya, Umi Salamah qalat qultu ya Rasulullah halim ajrin. Ininya apa namanya? Kasus suami yang sudah meninggal, tapi ini ya, kasus suami yang sudah meninggal. Lanjut. Yang tadi sudah dijelaskan di hadis lain. Hanya saja hadis ini tidak menjelaskan tentang kewajiban ibu. Memang kewajiban ibu menafkahi anaknya, artinya hadis itu menunjukkan dibolehkan seorang ibu memberikan nafkah keluarga menggantikan posisi ayahnya. Ya, kalau udah meninggal. Nah, ini perbedaan pendapat ulama ini kalau belum meninggal dan ayahnya dalam keadaan susah. Ya, kalau dalam sakit sih masih ya, karena ayahnya sakit. Ini ayahnya susah. Terus lanjut. Nah, pendapat yang kedua, nah ini sama sekali tentang istri yang menafkahi keluarga dalam kondisi mendesak datang dari ulama mazhab Maliki. Mereka bertambat bagaimanapun kondisinya, seorang ibu tidak wajib menafkahi anak-anaknya. Ya, tidak wajib menafkahi anak-anaknya. Dalilnya ini, liyunfik dzu sa'atin, ini penafsiran saja. Penafsiran terhadap dalil ini, liyunfik dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Nah, terus lanjut. Nah, ini tafsirannya di baliknya di slide selanjutnya. Nah, ini seperti seorang wanita ya, seorang wanita yang ketika suaminya itu pelit ya, nggak peduli, akhirnya bukannya bekerja ya, hindun ini, tapi justru malah mengambil harta suaminya, sekedarnya itu kan, kemudian diberikan izin oleh Rasulullah SAW. Berarti menunjukkan istri tidak wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Nah, maka justru mencuri harta suaminya. Nah, ini dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adillatul Qarya Wahbah Zuhairi. Baik, lanjut. Ada lagi? Masih ada atau sudah selesai? Sudah selesai kayaknya ya. Baik, itu dari saya sekedar pengantar ya. Nanti kita akan perluas dengan diskusi tanya jawab. Kalau saya bisa menjawab, insya Allah. Kalau tidak, ya nanti buat PR dan saya akan cari jawaban. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan katsira kepada Ustadz atas pemaparan materinya yang begitu dengan jelas. Nah, baik, setelah Ustadz memaparkan materi, kemudian kita akan lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan dari jamaah sekalian. Ini Ustadz sudah ada beberapa chat yang sudah masuk. Saya bacakan yang paling atas terlebih dahulu. Baik Ustadz, ada satu pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, apabila istri menolak untuk dipoligami, apakah dikatakan nusyuz dalam artian membangkang atau tidak? Terima kasih Ustadz. Ya, ini Ayo mandi dedenya. Buka dulu bajunya. Bilangin dulu. Iya nih, buka dulu. Nih, buka dulu. Ustadz di mute Ustadz. Tadi dibuka lagi. Ari, itu semut. Iya, slide-nya dihilangin dulu. Tapi Ustadz, bentar Ustadz. Ya, terkait dengan istri yang menolak dipoligami, apakah termasuk nusyuz atau tidak gitu ya? Nah, itu kalau dalam undang-undang kompilasi hukum Islam atau di undang-undang Indonesia ya, nah itu tidak termasuk. Buka bajunya. Tidak termasuk nusyuz ya. Jadi yang nusyuz itu adalah dia seperti tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri. Misalnya nafkah batin, kemudian taat kepada suami. Nah, taatnya itu misalnya ya taat tidak selamanya selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita jelaskan nusyuz itu terkait dengan pertanyaan tadi, poligami apakah termasuk nusyuz atau tidak, kalau dalam undang-undang Indonesia, itu tidak. Jadi dia tidak termasuk nusyuz gitu.
tidak termasuk khusus. Artinya kalau dia menolak di poligami, artinya berarti nanti yang ada dilakukan adalah pastikan istrinya itu kan menolak, kemudian akhirnya gugat cerai itu, biasanya seperti itu dan lain sebagainya. Nah itu biasanya pengadilan menerimanya, itu menerima gugat cerai daripada istrinya. Tapi sekali lagi kalau undang-undang Indonesia ya, kalau undang-undang Indonesia KHI itu, jadi kalau nusus poligami itu bukan termasuk nusus. Menolak poligami bukan termasuk nusus. Nah, kalau bagaimana kalau Islam gitu ya? Bagaimana kalau syariat Islam gitu ya? Apakah seorang suami misalnya ketika seorang istri kemudian dia menolak poligami, apakah termasuk dia tidak taat kepada suami begitu? Kalau menurut saya tidak. Kalau menurut saya tidak. Artinya kalau misalnya tidak termasuk nusus maksudnya ya, itu adalah bukan bagian dari nusus. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan itu bagian dari nusus, tapi itu ada penafsiran belakang. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau seorang istri yang menolak poligami itu bukan termasuk kategori nusus. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa hukumnya bagi seorang laki-laki yang sudah bekerja tetapi dia masih bujangan? Nah, siapakah yang wajib dia nafkahi, Ustadz? Dia sudah bekerja tapi masih bujangan. Nah, iya. Orang tuanya, kalau orang tuanya tidak mampu, kan tadi kan dia ada dua sebab dia wajib menafkahi. Pertama, sebab pernikahan. Dia belum menikah, berarti belum punya istri, belum punya anak. Nah, berarti dia masih bujangan. Nah, kewajiban dia adalah menafkahi orang tuanya kalau orang tuanya itu tidak mampu. Orang tuanya tidak mampu, orang tuanya sudah tua dan lain sebagainya, begitu ya. Orang tuanya tidak mampu lah. Atau saudara-saudaranya, adiknya, kakaknya, kalau dia kakak adiknya tidak mampu dan lain sebagainya. Nah, itu kewajibannya itu. Jadi dua tadi sebab dia ada kewajiban. Pertama sebab karena pernikahan, kemudian punya istri itu wajib menafkahi, dan punya anak juga wajib menafkahi. Kedua, keturunan. Ya, keturunan itu berarti bapak ibu. Ya, bapak ibu kalau bapak ibunya tidak mampu, ya sudah tua atau tidak punya harta, maka anaknya berkewajiban untuk membiayai orang tuanya. Atau adik-adik kakaknya, kakak kandung adik dan lain sebagainya. Kalau memang kakak adik itu tidak mampu juga. Nah itu juga seseorang tersebut mempunyai kewajiban untuk menafkahinya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada dua sebab tadi. Ada dua sebab. Syukran, Ustaz. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana menurut Ustadz bila suami yang berpenghasilan kecil dan selama ini istri yang memberikan nafkah lebih daripada suaminya dan menutupi kekurangan suami, tetapi suami selalu negatif terhadap istrinya. Bagaimana Ustadz? Ya, ini banyak kasusnya ya, banyak. Itu banyak banget ini kasusnya. Artinya gaji istri lebih banyak daripada gaji suaminya. Tapi tadi prinsipnya adalah suami yang berkewajiban menafkahi istrinya. Jadi kalau istrinya itu tidak ada kewajiban kalau suaminya mampu. Tadi kalau ada kewajiban kalau suaminya meninggal, kalau suaminya sakit, nah itu masih itu bisa mengambil alih. Tapi kalau misalnya suaminya masih mampu tapi gajinya kecil, itu tetap suaminya yang memberikan nafkah istrinya. Kalau istrinya ingin menutupi kebutuhan keluarga, itu dinilai sedekah saja. Jadi harus ikhlas. Misalnya suaminya suaminya tidak mampu nyekolahin anak di IT gitu kan, karena suaminya hanya kerjanya di pabrik hanya 3 juta. Sedangkan IT itu pesantren-pesantren yang bonafit itu puluhan juta. Tapi istrinya gajinya sampai bisa menutupi itu. Nah, tapi kalau memang ia mau silakan, tapi tidak bernilai kewajiban, tapi mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala sedekah gitu ya. Mendapatkan pahala sedekah. Jadi misalnya saya bantulah nih oleh istrinya karena istrinya gajinya gede. Saya bantu untuk membiayai anak kita nanti yang di pesantren gitu kan. Nah, silakan, tapi itu bukan bernilai kewajiban, tapi hanya sunnah. Kalau dia nggak mau ya jangan dipaksa gitu ya, karena itu kewajibannya suami yang berkewajiban. Tapi ingat, kalau suaminya itu punya penghasilan 4 juta, 5 juta, jangan sampai
Jangan sampai ini yang problemnya adalah suaminya kerjanya 4 juta 5 juta tapi anaknya pengen apa namanya pengen kuliah yang pengen pendidikan yang tinggi yang mewah-mewah IT sedangkan suaminya hanya berpenghasilan 3 juta 4 juta. Nah, itu si istri pun jangan tuntut untuk seperti itu. Nah, akhirnya nanti ya bisa konflik tuh dalam rumah tangga itu misalnya karena istrinya gaji lebih gede dan lain sebagainya, akhirnya diungkit-ungkit. Orang ini anak kita nih anaknya nih ya, saya yang biayain ini yang masuk pesantren. Nah, ini banyak konflik kayak begitu. Jadi sekali lagi prinsipnya adalah tidak ada kewajiban seorang istri untuk menafkahi keluarganya. Tidak ada kewajiban. Kalau pengen silakan, tapi bernilai sunnah, mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam hadis infak itu yang paling utama buat dirinya, keluarganya itu utama dulu. Nah, itu berinfak itu buat keluarganya itu adalah merupakan infak sunnah, tidak masalah buat yang dekat-dekat dulu, itu tidak masalah. Tapi bukan bernilai kewajiban, ya. Suami yang berkewajiban untuk menafkahi istrinya. Kalau dia masih mampu, kalau dia masih mampu. Baik, seperti itu. Baik, Ustaz, syukran atas jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana jika suami terlilit hutang sehingga nafkah yang diberikan pun tidak ada? Gaji yang didapat suami pun hanya cukup untuk membayar hutangnya saja. Untuk biaya makan sehari-hari berhutang lagi dan kondisi istri bekerja untuk menutupi kebutuhan rumah tangga yang lain. Nah, dikarenakan kondisinya seperti ini, apakah diperbolehkan istri meminta berpisah, Ustaz? Ya. Ini ya. Jadi makanya hutang itu, makanya kita sering berdoa ya. Jangan sampai kita punya hutang yang bisa melilit gitu ya. Hutang itu dibolehkan, tapi jangan sampai hutang konsumtif ya. Nah, itu kalau terus-menerus itu repot. Nah, itu gara-gara hutang nanti kita akhirnya ya terus-menerus dinikahkan oleh hutang. Baik. Jadi tadi suami terus-menerus gaji suami buat bayar hutang gitu ya, buat bayar hutang. Ya, buat bayar hutang dan lain sebagainya. Jadi berarti ini tipe keluarga suami yang hutang terus begitu ya. Harusnya itu kalau sudah lunas jangan hutang gitu ya. Ini jadi hidup itu harus qanaah, bersyukur, itu yang penting. Jadi kalau misalnya itu saya yakin kalau banyak berhutang itu karena kebutuhannya itu kebutuhannya lebih besar daripada penghasilannya, pendapatannya 3 juta, pendapatannya 5 juta, kebutuhannya 10 juta gitu kan. Akhirnya ngutanglah 5 juta, nggak kelar itu sampai tua nggak kelar tuh. Kenapa? Karena pendapatannya lebih kecil daripada pengeluarannya. Harusnya di manajemennya itu bagus. Artinya kalau pendapatannya 5 juta berarti pengeluaran harus di bawah 5 juta. Gimana caranya? Ya tekan hidup dah. Qanaah berarti makan seadanya. Rumah jangan kalau misalnya nggak punya berarti kontrak yang seadanya, begitu akhirnya. Sambil terus berdoa kepada Allah agar diluaskan rezekinya gitu ya. Nah, itu yang harus itu jangan ngutang-ngutang lagi. Nah, poinnya adalah jangan sampai pendapatan lebih kecil, pengeluarannya lebih besar, akhirnya ngutang-ngutang terus begitu. Nah, tadi pertanyaannya apakah istri boleh meminta menggugat cerai ya? Menggugat cerai suaminya gara-gara kondisi seperti ini, gara-gara hutang gitu ya. Menurut saya itu lebih baik tidak bergugat cerai. Tapi itu kekeluargaan. Jangan sampai bercerai. Itu bukan konflik menurut saya, bukan konflik yang sampai bermaksiat kepada Allah. Kecuali kalau suaminya selingkuh, nah itu baru itu bisa gugat cerai. Tapi kalau hanya sekedar itu bisa dinegosiasi. Dengan memperdalam agama, yuk bang, misalnya suamiku, udah kita sekarang hutangnya dilunasin dulu, kita hidup sederhana sambil berdoa kepada Allah. Begitu solusinya. Bukan solusinya adalah karena hutang terus akhirnya istri minta cerai begitu. Bukan itu menurut saya solusinya. Tapi solusinya adalah berdiskusi kepada suami agar nih gimana caranya supaya hutang ini lunas, kemudian nanti setelah lunas jangan hutang lagi. Pendapatannya berarti pengeluarannya harus lebih kecil daripada pendapatan. Begitu dikomunikasikan sehingga nggak jadi perceraian. Ini rata-rata begitu, bercerai gara-gara pengeluarannya banyak, kebutuhannya banyak, sekundernya banyak, kebutuhan sekundernya yang banyak. Nah, akhirnya itulah yang menjadi poinnya. Jadi menurut saya tidak termasuk, bukan tidak boleh, artinya tidak termasuk ya, tidak termasuk hal-hal
yang menurut saya harus bercerai itu gara-gara suami ngutang atau karena kondisi hutang terus dan lain sebagainya keluarga itu, tidak. Tapi solusinya begitu. Kecuali kalau nusus tadi berselingkuh, suaminya akhlaknya tercerak, mabok, nggak pernah sholat. Nah itu bisa itu gugatan cerai. Nah, atau sebaliknya istri misalnya, kalau istri kan bisa diperbaiki dengan mendidik ya. Kalau suami kadang-kadang kan suaminya egois misalnya kan, nah itu bisa bercerai. Misalnya suami saya berselingkuh, suami saya tidak taat kepada agama. Nah, coba ini dulu, dinasihatin dulu. Nah, itu bisa begitu juga. Tapi kalau tadi menurut saya sih solusinya bukan itu, bukan perceraian. Tapi diatur saja keuangan, manajemen keuangannya supaya tidak terjadi perceraian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi tafadhol silakan. Ustaz, ada beberapa pertanyaan lagi Ustaz. Yeah. Bagaimana hukum seorang laki-laki yang keluar dari pekerjaannya? Nah, dikarenakan bekerja di perusahaan asuransi konvensional Ustaz. Dan hingga saat ini sudah belasan tahun lamanya tidak ada pekerjaan dan tidak bisa menafkahi keluarga. Akhirnya kehidupan keluarga mereka menjadi tanggungan keluarga yang lainnya. Dalam kasus tersebut, apakah sebaiknya yang harus dilakukan oleh seseorang? Apakah langsung keluar dari pekerjaan asuransi konvensional yang tadi? Atau boleh tetap berada di dalam perusahaan tersebut terus sambil mencari pekerjaan yang lainnya, Ustaz? Gimana? Berarti dimasuk kepada pekerjaan yang diharamkan atau pekerjaan yang tidak diharamkan, gitu ya. Nah, jadi kalau kita bekerja di sebuah perusahaan yang diharamkan, yang disepakati keharamannya, ingat, yang disepakati keharamannya, maka itu kita harus keluar. Contoh misalnya, kita misalnya kerja di pabrik narkoba, gitu kan, kerja di sebagai seorang pencuri, dan pokoknya begitulah. Pokoknya yang disepakati keharamannya itu kita wajib keluar. Kemudian sambil berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, bukakanlah pintu rezeki saya. Sambil berusaha juga ikhtiar, jangan diem aja. Itu yang penting. Nah, jadi pastikan dulu itu pekerjaannya adalah haram atau tidak. Nah, sekarang asuransi, ya kan? Termasuk asuransi. Asuransi apakah haram atau tidak? Yang konvensional. Nah, kita lihat dulu. Nah, yang asuransi yang haram itu, asuransi kan ada syariah tuh ya. Nah, ini karena dia asuransi yang bukan syariah nih ya, yang bukan syariah, maka dia akhirnya memutuskan untuk keluar dari perusahaan tersebut, gitu ya. Nah, kalau memang dia sudah yakin bahwasanya itu pekerjaannya adalah pekerjaan yang haram, ya, kemudian saya yakin Allah Subhanahu Wa Taala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya, kalau misalnya ia bertakwa kepada Allah, ya Allah, saya bekerja di sebuah perusahaan yang pekerjaan yang haram. Ya, kemudian saya berniat ikhlas karmu, ya Allah, saya pengen memperbaiki hidup saya. Maka insya Allah akan cari jalan keluar. Dan kita terus berikhtiar dan yakin saya dapat. Saya yakin itu dapat. Tapi jangan milih-milih kerjanya. Dagang kecil-kecilan, dan lama-lama insya Allah akan berkembang juga. Begitu. Insya Allah akan berkembang juga. Jadi kalau menurut saya, kalau memang ia bekerja di perusahaan yang dipastikan itu perusahaannya haram, maka tetap dia ada kewajiban untuk keluar dari perusahaan tersebut. Kalau perusahaannya itu adalah perusahaan yang dipastikan itu haram ya. Nah, keluar dari perusahaan tersebut sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian berusaha. Nah, kemudian kasusnya bagaimana kalau sampai saat ini belum ada kerjaan, nganggur, dan lain sebagainya, sampai dibiayai oleh keluarga yang lain. Kalau saya pribadi, ini nggak tahu nih, saya nggak tahu keadaannya seperti apa. Itu bisa jadi orang tersebut, dia pengen ngandelin kerjaan yang di perusahaan-perusahaan. Atau dulu kerjaannya 10 juta, 15 juta ada gajinya. Kalau menurut saya kerjaan itu pasti banyak. Dagang combro aja ada di depan jalan. Jualan bisa. Jualan nasi uduk dapat juga rezeki. Atau dari keliling-keliling juga dapat. Insya Allah akan dapat. Terus di jualan online juga bisa. Tapi kalau menurut saya nih ya, nah itu kalau misalnya ia mengandalkan saya nanti kerja mungkin yang dia inginkan pekerjaan yang kayak seperti ia tempat bekerja yang perusahaan haram tersebut, misalnya 10 juta gajinya. Ya kalau begitu ya nggak dapat. Tapi kalau ia ingin bekerja terus, kemudian sambil bertawal pada Allah kerjanya dan berqanaah, insya Allah sekarang sih dapatnya 20.000. Mungkin besok 30.000, sambil berdoa, berikhtiar, insya Allah akan dapat juga ya. Dan mudah-mudahan sambil bertawakal, berikhtiar, dan bagus juga manajemen
bisnisnya akan berkembang juga, bahkan lebih dari pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya ia lakukan yang haram tersebut. Banyak itu kok, banyak orang yang akhirnya setelah keluar dari perusahaan-perusahaan haram dia sukses, gitu ya. Nah itu harus ini dulu, harus diidentifikasi dulu. Menurut saya bisa jadi gajinya misalnya tidak sesuai dengan seperti dulu dan lain sebagainya, atau nyarinya di kantor-kantoran aja. Ya kalau udah tua bagaimana mau diterima? Misalnya dia mundurin diri umurnya 35, 40, susah ngelamar lagi kan? Pasti yang ada adalah harusnya dagang, ujung-ujungnya dagang, jangan sampai ngelamar-ngelamar lagi. Kecuali kalau dia kerja di perusahaan haram, kemudian keluar masih umurnya 22 tahun, masih umur 25 tahun. Nah, itu masih ada kesempatan bekerja lagi di perusahaan-perusahaan yang baik. Tapi kalau misalnya udah umur 40, 45, kemudian ia keluar dari perusahaan, pengen kerja di perusahaan lagi, ya jarang. Kecuali kalau dia punya skill yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Jadi menurut saya banyak juga kok yang keluar dari perusahaan yang haram, kemudian ia berusaha berikhtiar, walaupun pertama-tama mungkin diuji oleh Allah gajinya misalnya sehari 20.000, 30.000, 40.000. Jangan langsung, saya pengen nyari yang 10 juta, itu nggak bakal ketemu kalau begitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ada satu pertanyaan lagi Ustaz yang terakhir. Ustadz mohon bertanya, seorang suami pergi dari rumah tanpa kabar dan berita, meninggalkan anak dan istri. Dengan keadaan seperti itu, si anak menjadi tanggung jawab sang ibu atau keluarga suami. Bagaimana jika keluarga suami tidak mampu? Anak ini jadi tanggung jawab siapa, Ustadz? Keren. Ya, ya ini masalah terkait dengan suami yang gaib ya, suami yang tidak ada. Artinya entah di mana, nggak tahu keberadaannya. Nah, pastikan dulu ya. Jadi kalau suami itu perginya itu apa? Kalau nggak tiba-tiba pergi aja tanpa ada kabar dan lain sebagainya, itu harus dicari. Kalau sekarang sih gampang ya, cari di polisi dan lain sebagainya. Kenapa suami saya nggak pulang-pulang dan lain sebagainya? Bisa jadi, wallahu alam ya, bisa jadi ia kecelakaan, nggak ketemu identitasnya, nggak ada KTP-nya, atau misalnya nauzubillah misalnya tenggelam atau apapun gitu kan. Nah, itu bisa seperti itu ya. Nah, jadi pastikan dulu seperti itunya, kasusnya. Jadi kalau suami yang ini perginya nggak bertanggung jawab, yang nggak bertanggung jawab itu artinya pergi aja. Nah, itu harusnya itu suami itu bertanggung jawab. Artinya kalau dia pergi aja tanpa bilang kepada keluarganya, itu zalim berarti dia. Itu zalim. Zalim, itu nanti suami, si istri itu bisa menggugat cerai suaminya. Nah, itu namanya sigotali kan ada di kalau pengen nikah itu ada ya. Kalau suami tidak memberikan nafkah berapa bulan berturut-turut atau tidak tahu keberadaannya, itu bisa minta jatuh talak itu ke pengadilan, bisa ketalak. Kalau misalnya memang suaminya benar-benar kabur begitu ya, tahu keberadaannya nggak mau balik lagi. Tapi kalau suaminya tadi dipastikan, suaminya misalnya tadi ya dipastikan dulu misalnya suaminya kecelakaan atau apa sehingga nggak tahu kabarnya. Nah, itu harus yang begitu-begitu tuh, karena memang ada pendapat ulama yang mengatakan istri tersebut belum jatuh talak, berarti masih ada kewajiban buat suaminya. Nah, jadi pastikan dulu suaminya itu apa kondisinya. Nah, sekarang jatuh kemana nih? Ke keluarga suaminya atau ke mana gitu ya? Ke keluarga suaminya atau ke istrinya atau ke keluarga suaminya. Nah, kalau saya pribadi, apalagi kalau tadi pertanyaannya keluarga suaminya miskin juga, gitu. Maka si istri, nah ini bisa juga menggantikan posisi suaminya sementara untuk menafkahi anaknya sesuai dengan kemampuannya ya. Misalnya dia jualan atau apa begitu kan, sambil berdoa, ya Allah kemana suami saya nih, kemudian sambil cari-cari informasi dan lain sebagainya. Kalau ini karena kan kondisi pihak keluarga suami juga nggak mampu juga, kecuali kalau pihak keluarga suami mampu, nah, itu bisa meminta tanggung jawab dari keluarga suaminya. Ini kan keluarga suaminya ini, jadi kenapa ini anaknya kok belum pulang gitu kan, belum kembali. Nah, tapi kalau ini kan miskin keluarga suaminya, jadi istri itu bisa mengambil alih atau memberikan nafkah sementara bagi suami yang tidak tahu keberadaannya, sambil terus dicarikan informasi. Allahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz, ada satu lagi pertanyaan yang masuk. Ya. Di slide ke-8 Quran surat At-Tolak, tempatkanlah mereka yaitu para istrimu di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka.
Kalau selama ini suami tinggal di rumah orang tua istri dikarenakan suami tidak memiliki rumah atau tidak mampu mengontrak, apakah si suami berdosa, Ustaz? Ya, ya, ini kasus ini banyak ya, artinya bisa disebut dengan pondok mertua indah lah ya begitu ya. Dia tinggal tinggal di rumah ibunya atau di istrinya dan lain sebagainya. Tapi saya tegaskan bahwasanya suami berkewajiban memberikan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Dan tidak dijelaskan itu harus punya milik pribadi, harus dia ngontrak atau milik orang tua. Yang penting istri dan anak-anaknya tidak terbengkalai di jalanan. Jadi bisa dia ngontrak, bisa dia beli rumah sendiri, atau bisa sementara tinggal di keluarganya, gitu ya, keluarga suaminya atau keluarga istri, tergantung kesepakatan keduanya masing-masing. Jadi itu sudah termasuk memberikan tempat tinggal yang layak sesuai kemampuannya. Jadi tidak dijelaskan harus punya sendiri atau harus kontrak atau di mana. Yang penting istri dan anak-anaknya itu tidak terbengkalai di jalanan. Jadi harus ada tempat tinggal. Mau ngontrak, mau tinggal di mertua, kalau dia ngizinin ke istrinya ya. Kalau misalnya saya nggak mau mertua di rumah ibu saya, kata istrinya. Kenapa? Karena rumahnya sempit. Ya udah, berarti kewajiban istrinya, kewajiban suaminya cari kontrakan. Nah, atau misalnya kontrakan mahal sekarang 600.000, 800.000, gaji suaminya belum. Ya udah di rumah saya aja ya, di rumah ibu saya dulu ya. Kata istrinya, ya udah nggak apa-apa lah daripada kita ini dan sambil ngumpulin uang buat beli rumah. Tergantung kesepakatan. Tapi yang penting jangan sampai istri dan anak-anak itu terbengkalai di jalanan. Itu aja. Jadi harus memberikan tempat tinggal, baik itu ngontrak, rumah sendiri, di rumah mertua atau di rumah orang tua. Yang penting ada kesepakatan di kedua belah pihak. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, pertanyaan demi pertanyaan sudah kita bacakan. Kemudian masih ada waktu beberapa menit lagi. Silakan kepada jamaah yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, tolong diacungkan tangannya terlebih dahulu. Izin bertanya Pak Ustadz. Izin bertanya Pak Ustadz, saya Ibu Seti dari Pekanbaru. Ya. Yang saya mau tanyakan gini, tadi kan Pak Ustadz udah mengulas habis tentang nafkah seorang suami. Bagaimana seorang suami yang berpoligami itu menafkahi istri-istrinya dari hasil meminta kepada orang tuanya yang sudah tua. Dan orang tuanya itu kan sudah pensiun ya, tidak bekerja. Nah, orang tuanya itu dia meminta lagi kepada anaknya yang alhamdulillah mungkin cukup mampu gitu. Tetapi orang tuanya itu tidak melihat keadaan si anaknya yang perempuan ini, Pak Ustadz. Nah, sedangkan suaminya itu adalah anak dari ibu itu. Ibu itu meminta lagi kepada anak yang perempuan. Sedangkan yang saya tahu, yang saya pelajari adalah hak seorang anak laki-laki untuk mengurus ibunya yang sudah tua. Gitu. Bagaimana menurut Pak Ustadz seperti itu? Sedangkan kalau misalkan si ibunya itu tidak tahu menahu keadaannya si anak perempuannya ini. Taunya dia meminta harus ada seperti itu. Dan kalau apabila dia tidak memberi, ya maklumlah kalau orang udah tua mungkin ada sumpah serapah sedikit gitu Pak Ustadz. Saya mohon pendapat dari Pak Ustadz. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya, terima kasih Bu Seti ya dari Pekanbaru ya. Jadi ini yang menjadi poinnya itu kalau suami itu berpoligami, itu yang pertama yang harus dilakukan adalah berbuat adil, termasuk nafkah. Kalau dia berbeda-beda nafkah satu dengan yang lainnya, antara satu istri dengan kedua, ketiga dan lain sebagainya, maka nanti ada ancamannya itu di akhirat nanti di yaumil kiamat. Itu jalannya sampai ngesot-ngesot itu. Jalannya sampai ngesot-ngesot. Kenapa? Karena ia tidak bisa adil kepada keluarganya. Khususnya zaujat gitu ya. Tidak bisa adil kepada istri-istrinya. Nah, kemudian kewajiban suami itu
itu dia memberikan nafkah itu dari hasil suaminya, dari hasil dirinya, bukan minta-minta. Ini salah ini. Jadi menurut saya itu, jadi kalau memang dia udah mampu berpoligami, berarti dia penghasilannya itu sudah bisa memenuhi, kalau dia punya istri dua, memenuhi dua istri itu. Kalau dia punya anak, memenuhi anaknya, dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa dia minta-minta ke orang tuanya, nggak bisa dia minta-minta kemana-kemana, dan lain sebagainya. Kalau menurut saya itu tidak bisa yang seperti itu. Jadi seorang suami itu, dia kalau memang dia berpoligami, dia harus konsekuensinya, dia harus berbuat adil, dan nafkahnya dari hasil keringatnya sendiri. Bukan dari hasil minta dari orang tuanya, dan lain sebagainya. Kalau dia nggak bisa dari keringat sendiri, jangan poligami. Begitu. Cukup satu saja. Nah, itu yang saya, yang saya inginkan. Jadi, salah kalau misalnya mentang-mentang misalnya bapaknya kaya, terus dia masih minta sama orang tuanya, kemudian untuk membiayai keluarganya, dan lain sebagainya. Itu yang menurut saya tidak bisa seperti itu. Dia harus benar-benar dari hasil keringatnya sendiri untuk membiayai keluarganya. Kalau dia punya istri satu, ya berarti biaya itu keluarganya. Kalau dia berani mempunyai istri lebih dari dua, berarti kewajibannya adalah membiayai kedua keluarga itu. Artinya istri yang keduanya, istri yang pertamanya, kalau dia punya anak juga biayain semua, tanggung jawab dari suaminya. Kalau nggak tanggung jawab, itu termasuk orang yang zalim nanti. Di akhirat nanti ada kajiannya terkait dengan orang yang bangkrut, pahala sholatnya, dan lain sebagainya, gara-gara menzolimi, termasuk menzolimi istrinya. Gitu. Nanti hati-hati begitu. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, ada yang bertanya lagi lewat chat. Ustadz, kemuliaan apa yang didapat oleh seorang istri jika membantu memberikan nafkah untuk keluarganya? Menurut Al-Quran dan As-Sunnah sebagai penyemangat para istri untuk membantu nafkah keluarga. Ya. Jadi apa yang menjadi motivasi bagi seorang istri ya, membantu keluarganya ya, artinya suaminya ya kalau pengen membantu ya. Ya tadi kita sudah diketahui dulu bahwasannya kewajibannya adalah seorang suami. Nah, istri pengen membantu silahkan. Tapi posisinya adalah sunnah. Nah, apa ganjarannya? Ya kan? Ganjarannya kan apa motivasinya nih? Agar misalnya saya punya gaji nih istri nih, ngajar. Tapi saya pengen bantu suami saya. Buat apa? Buat ya istilahnya beli pendidikan anak ya dan lain sebagainya, sekedar bantu buat suaminya. Itu sangat luar biasa. Hadisnya banyak ya, banyak sekali itu. Membantu man yassaro, banyak. Membantu orang yang sedang atau membantu suami, membantu orang lain, itu semua bantuan-bantuan infak sedekah yang diinikan oleh istri, baik itu dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis banyak banget. Mungkin kalau dikumpulkan itu bisa banyak. Hadis umumnya aja terkait dengan seorang muslim membantu muslim yang lain. Itu yang pertama. Itu hadis itu dulu. Jadi kita tahu kan seringkali barang siapa yang membantu seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalannya. Allah Subhanahu wa taala akan tidak mempersulit masalahnya. Kemudian Allah akan perluas rezekinya. Banyak itu terkait dengan bantuan-bantuan dari seorang muslim ke muslim yang lain. Itu pertama, kasus itu dulu. Jadi bantuan umum. Kemudian bantuan khusus seorang istri membantu keluarganya atau suaminya dan lain sebagainya. Itu lebih baik daripada ia membantu orang lain terlebih dahulu. Ya misalnya keluarganya, mohon maaf misalnya gajinya kalau penghasilan suaminya di bawah gaji istrinya, di bawah UMR lagi kan. Istrinya luar biasa 5 juta gajinya, 7 juta, tapi suaminya hanya 2 juta, 3 juta. Nah, yang ada ini yang afdol dia bantu adalah keluarganya dulu, kan banyak hadisnya. Kata Rasulullah SAW terkait dengan sahabat yang bertanya, infak mana yang lebih afdol kami salurkan kepada siapa? Pertama kepada dirinya, kemudian kepada keluarganya, kerabatnya, baru kemudian kepada orang lain. Artinya kalau ia punya harta istrinya, maka berinfaknya, bersedekahnya kepada keluarga terlebih dahulu. Kalau belum mencukupi ya, tapi kalau sudah mencukupi baru kemudian kepada yang lain. Jadi sangat banyak ya,
sangat banyak terhadap motivasi terkait dengan seorang istri ingin membantu keluarganya, termasuk suaminya, pahalanya banyak banget. Pertama, hadis umum terkait dengan bantuan seorang muslim pada muslim yang lainnya. Kedua terkait dengan keutamaan berinfak, bersedekah yang lebih utama kepada keluarganya juga. Ketiga, dan banyak-banyak yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu banyak sekali ya hadis terkait dengan tersebut. Ustaz, ada pertanyaan yang tadi yang menyambung pertanyaan sebelumnya. Kalau hutangnya itu hutang pinjol dan menyebabkan si suami berjudi online dengan alasan supaya dapat membantu menyelesaikan hutang-hutangnya, bagaimana Ustaz hukumnya? Apakah boleh si istri ini meminta cerai? Ya itu berarti masuk ke salah satu bagian dari suami yang bermaksiat kepada Allah ya. Bisa, tapi bukan solusi satu-satunya. Sadarkan dulu bahwasanya judi itu tidak baik. Judi itu innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaitan. Jadi jangan sampai ngutang itu membayar hutang dengan judi. Nah, nanti nggak bakalan inilah hidupnya terus-menerus susah terus gitu. Nah, jadi tetap ya perceraian itu bukan solusi. Kalau memang solusi terakhir ya silakan, tapi bukan solusi. Pertama disadarkan dulu suaminya bahwasanya nggak boleh judi itu hasil judi buat nutupi hutang dan lain sebagainya itu nanti akan menjadi masalah-masalah lain, akan menjadi masalah-masalah yang lain. Belum tentu judinya untung, bisa jadi buntung nanti terus menerus. Kalau bermain dengan judi akhirnya sekarang bisa ngurusin utang, nanti karena udah kedoyan judi akhirnya ngutang lagi, judi lagi, terus menerus gitu, nggak ada kelar-kelarnya. Kalau memang udah begitu ya berarti si istri boleh menggugat cerai menurut saya, kalau memang tidak sadar-sadar juga suami yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau suaminya sadar ya. Sadarin dulu suaminya supaya jangan sampai berjudi, jangan sampai bermaksiat kepada Allah. Kalau nggak sadar-sadar juga baru. Itu kan ada hadisnya ya terkait dengan seorang sahabiyah, sahabat Nabi, sahabat perempuan Nabi yang ngadu kepada Rasulullah ingin minta diceraikan karena suaminya itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa. Tapi tadi bukan solusi yang terakhir. Pertama dinasihati dulu suaminya. Kalau memang udah bentok nggak bisa juga, tetap judi-judi juga, mabok-mabokan juga, ya udah berpisah menurut saya bisa juga menjadi solusi. Ada satu lagi Ustaz pertanyaan. Ya. Tadi di slide dijelaskan bahwa kewajiban nafkah yang dibebankan kepada suami itu sesuai dengan kesanggupannya. Pertanyaannya adalah standar kesanggupannya itu seperti apa? Karena sering terjadi di lapangan sang suami merasa sudah melakukan usaha yang maksimal. Tetapi si istri merasa sang suami belum melakukan usaha yang maksimal, Ustaz. Iya. Ya. Ini berarti masuk ke kategori murab ya, murab setempat. Artinya seorang suami itu berkewajiban pertama memberikan makan, primer memberikan makan terhadap istrinya. Kalau misalnya sehari 3 kali atau sehari 3 kali lah, itu wajib seorang suami memberikan makan sehat kepada istrinya. 10.000 misalnya atau 7.000 nasi sama telur sama tempe. Siang juga. Berarti 30.000. Nah, itu begitu standarnya. Standar minimalnya bahasanya. Tapi kalau misalnya si istri misalnya pengen makannya di restoran, itu lain lagi. Itu berarti namanya sekunder. Tapi yang primer bisa mengenyangkan istri dengan standar minimal. Misalnya dia bergizi juga makanannya, sehat juga, walaupun standarnya minimal karena disesuaikan dengan kemampuan daripada suami, gajinya yang hanya di bawah UMR. Bisa. Ya, bisa begitu. Misalnya dia gajinya hanya 3 juta di bawah UMR. Nah, tapi dia pengen memberikan kewajibannya sebagai suami, bisa. Ya misalnya berarti konsekuensinya makannya ya diatur, berarti makannya sehari 2 kali. Bisa 2 kali nggak meninggal kok, nggak mati. Sehari 2 kali, pagi sama sore. Siangnya hanya minum air putih misalnya, sambil berusaha berdoa kepada Allah. Bisa. Pagi-paginya dia makan sehari 2 kali. Yaitu kalau memang dia punya standar, punya gaji yang minim sekali. Jadi yang penting primernya terpenuhi. Jadi kalau ditanya batasannya apa? Batasannya adalah kebutuhan primernya yang seminimal itu terpenuhi. Jadi jangan sampai nasi doang itu nggak terpenuhi, berarti masuk kategori fakir miskin. Berarti kalau kategori fakir miskin berarti dia wajib menerima zakat.
atau infak sedekah dari orang lain. Nah, jadi kalau dibilang standar minimal ya minimal dia bisa mengenyangkan istri ya, mengenyangkan istri. Kalau memang nggak bisa juga, misalnya suaminya gajinya 1.500.000 dan nggak bisa membiayai hidup, ya sudah. Ya berarti kalau istrinya dia memang pengen tetap bersama dengan suami, susah-susah ya. Ya silakan, berarti bareng-bareng. Ya mudah-mudahan Allah luaskan rezekinya. Tapi kalau mau bercerai, menurut saya tidak solusi juga kalau memang dia bercerai gara-gara ekonomi tersebut. Jadi yang jelas adalah sama-sama suami istri itu berdoa kepada Allah agar diluaskan rezekinya, kemudian usahanya dilancarkan, kalau kerja juga benar-benar dapat rezeki yang banyak dan bisa mencukupi kebutuhan. Jadi kalau tanya standar minimalnya, ya minimal yang primer itu, makan itu supaya nggak meninggal. Nah itu standarnya misalnya sehari 3 kali atau sehari 2 kali. Sehari 3 kali atau sehari 2 kali. Baik, syukron Ustaz atas jawabannya. Untuk sesi bertanya jawab saya tutup sampai di sini. Kemudian ada waktu beberapa menit lagi. Ini satu pertanyaan terakhir Ustaz. Sampai umur berapa seseorang menafkahi anaknya Ustaz? Ya, sampai umur berapa seorang menafkahi anaknya? Nah, itu memang para ulama ada yang ketat, ada yang luas. Yang luas itu yang paling itu adalah sampai dia menikah. Tapi ada yang mengatakan para ulama sampai anaknya itu mandiri kerja. Ada yang mengatakan sampai anaknya balik. Tapi menurut saya yang terakhir itu, yang balik itu belum ya. Kategorinya belum karena SMP, SMA itu dia masih butuh tanggung jawab daripada kedua orang tuanya. Jadi kalau menurut saya yang paling tengah-tengah itu udah sampai anaknya itu bekerja mandiri. Nah itu seorang ibu atau seorang orang tua sudah tidak berkewajiban lagi untuk menafkahi anaknya. Sampai anaknya mandiri. Sampai anak mandiri atau sampai menikah anaknya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk kajian pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 2 April, kajian fikih keluarga bersama Ustadz kita, Al-Ustadz Saiful Aqib LCMA telah selesai kita simak. Dan terima kasih kepada para jamaah sekalian yang telah ikut menyimak kajian kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada para jamaah yang sudah ikut bertanya, karena pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi ilmu juga untuk jamaah-jamaah yang lainnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pemateri kita hari ini, Ustadz Saiful Anwar LCMA, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada para peserta kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi kehidupan kita, baik yang sekarang yang sedang dijalani dan kehidupan kita di masa yang akan datang. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada para jamaah sekalian dan kepada Ustadz Saiful Aqib LCMA atas pemaparan materinya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, yang kurang dari Ana sebagai pembawa acara pada pagi hari ini. Kemudian kami ucapkan terima kasih. Mari kita sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran ya, syukran. Mohon maaf lahir batin. Syukron Ustaz. Assalamualaikum.